Hai teman-teman, assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan membuat rajutan kura-kura yang bisa digunakan untuk gantungan kunci dan gantungan tas. Selamat mengikuti. Siapkan alat dan bahannya. Saya gunakan benang dari polycherry dan hooknya 4/0 dari tulip. Buat magic ring. Lalu buat awalan 2 chain, masuk ke dalam magic ring, buat 12 double crochet. Tarik benang yang pendek dan eratkan, gabungkan di stitch double crochet yang pertama dengan slip stitch. Buat 1 chain, lalu putus benangnya dengan korek. Baris kedua saya ganti benangnya dengan warna kuning. Buat slip knot, dimulai lagi dari bagian slip stitch, ambil benangnya. Lalu buat awalan 2 chain. Masuk di lubang yang sama, buat 3 double crochet together atau 3 double crochet tidak selesai, digabung jadi 1. Lalu buat 2 chain. Masuk ke 11 stitch berikutnya, buat 3 double crochet together dan 2 chain. Jumlahnya ada 12 motif dan 12 rongga, lalu gabungkan di motif yang pertama dengan slip stitch, buat 1 chain, putus benangnya dengan korek. Baris ketiga saya ganti lagi warna benangnya, buat slip knot, masuk di bagian slip stitch, ambil benangnya dari sini, buat awalan 2 chain. Sekarang masuk ke dalam rongganya, buat 3 double crochet together dan 2 chain sebanyak 2 kali. Masuk ke 11 rongga berikutnya, caranya sama, buat 3 double crochet together dan 2 chain, diulang 2 kali. Jumlahnya ada 24 motif, gabungkan di motif pertama dengan slip stitch, buat 1 chain, lalu putus benangnya dengan korek. Buat satu lagi bagian dengan cara yang sama dari baris 1, 2, dan 3, kemudian digabung jadi 1. Ambil benang yang sudah dibuat slip knot,
Sekarang kita masuk di sini ya, di rongga sebelum slip stitch. Ambil benangnya, buat 1 chain dan 1 single crochet di rongga yang sama. Dari sini hitung sebanyak 7 rongga, lalu beri penanda di rongga ke-8 sambil digabungkan. Kita akan menyatukannya dari awalan ini sampai di penanda. Lanjut lagi ya, masuk ke rongga berikutnya. Buat 5 double crochet di dalam satu rongga atau motif kipas. Ke rongga berikutnya, buat lagi 1 single crochet, lalu masuk ke rongga berikutnya, buat 5 double crochet dalam satu lubang atau motif kipas. Ke rongga berikutnya buat 1 single crochet. Ulangi pola ini sampai di penanda. Sampai di penanda nanti hasilnya itu ada 8 motif, lalu di bagian penandanya digabungkan dengan 1 single crochet. Sekarang kita akan merajut di bagian depan saja di satu bagian, tapi untuk polanya sama, kita lanjutkan membuat motif kipas atau 5 double crochet. Ke rongga berikutnya buat 1 single crochet, ke rongga berikutnya buat motif kipas, ke rongga berikutnya buat 1 single crochet. Lalu kita buat talinya di sini, buat chain sebanyak 40 atau 50 chain, bisa dibuat sepanjang yang diinginkan. Kalau di sini punya saya dibuat sebanyak 50 chain. Kalau panjangnya sudah sesuai, gabungkan di single crochetnya dengan slip stitch. Lalu kita lanjut lagi membuat pola motifnya. Buat motif kipas ke rongga berikutnya. Lalu buat 1 single crochet. Ke rongga berikutnya buat motif kipas. Lalu gabungkan di single crochet yang pertama dengan slip stitch. Putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benang. Sekarang kita buat kepalanya. Untuk polanya sama seperti di baris pertama. Untuk baris keduanya buat 2 chain, lalu buat double crochet di setiap stitchnya. Jadi jumlahnya nanti sama seperti baris 1 atau baris pertama, yaitu ada 12 double crochet. Gabungkan dengan slip stitch. Baris ketiga juga sama, buat 2 chain lalu buat 12 double crochet. Setelah selesai, gabungkan dengan slip stitch, lalu buat 1 chain, sisakan benang agak panjang kurang lebih 10 atau 15 cm, lalu diputus benangnya dengan korek. Untuk pola kaki-kakinya buat magic ring, lalu buat 2 chain dan 10 double crochet.
Tarik benang yang pendek dan eratkan, gabungkan di double crochet yang pertama dengan slip stitch. Baris kedua buat 2 chain, lalu buat 10 double crochet lagi. Gabungkan dengan slip stitch, lalu buat 1 chain, sisakan benang agak panjang dan putus benangnya dengan korek. Buat 3 lagi bagian dengan cara yang sama seperti ini. Jadi untuk kaki-kakinya ada 4 pieces. Lalu satukan kepala dan kaki-kakinya dengan badan kura-kura yang sudah kita buat di awal. Dijahit satu persatu menggunakan jarum tapestry. Ini saya contohkan menjahit di bagian atas, jahit di satu bagian saja. Kalau untuk kepala dan 2 kakinya dijahit di bagian badannya. Lalu pasang mata atau juga bisa disulam seperti ini. Sekarang gantungan kura-kuranya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga suka dan bermanfaat.